Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini ya? Semua pasti sehat ya. Semangat belajar ya anak-anak ya. Ya, kali ini kita sudah memasuki pembelajaran 2 anak-anak ya untuk tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 ya. Kali ini Pak Edo akan menjelaskan ya. Ini sebentar ya, Pak Edu akan men-share screen ya. Pembelajaran 2 anak-anak ya. Ini pembelajaran 2 ya. Mari kita amati semua ya, cermati ya penjelasan dari Pak Edu. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Setiap hari untuk menulis dan menggambar kamu menggunakan kertas. Tahukah kamu bagaimana kertas dibuat ya? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Ayo amati ya. Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi yang sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4, diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Amati di sekitarmu. Ya. Tugasnya ini ditulis ya, soalnya yang ini. Tulislah manfaat kertas yang sehari-hari kamu ketahui. Untuk apa saja kamu tulis serta dijawab ya. Kemudian masuk ke halaman 58 ya. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya. Soalnya ini ya ditulis. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Setuju atau tidak? Kamu jawab setuju atau tidak. Jika setuju, jika tidak setuju, mengapa? Jelaskan alasannya ya. Ya, soalnya ditulis ya. Kemudian ya. Ini tugas selanjutnya. Mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Agar apa ya? Kemudian masuk ke halaman 61. Ini. Tulislah beberapa cara untuk menghemat kertas. Caranya bagaimana untuk menghemat kertas ya? Cara menghemat kertas ya. Seperti apa? Kita harus mengetahui cara menghemat kertas ya. Apa dengan cara sebelum buku habis tidak membeli kertas lagi atau buku lagi ya, atau cara bagaimana lagi ya caranya anak-anak untuk menghemat kertas. Kemudian ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis. Menggunakan hanya benar-benar kita dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya.
Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Ya, ini. Tulislah contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Ya. Ini ceritakan pengalamanmu menggunakan kertas ya, ditulis jawab di sini ya. Soalnya ditulis. Kemudian masuk halaman 62. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita adalah untuk menghemat kertas. Ayo mencoba ya. Salah satu cara lain menghemat kertas adalah menggunakan kertas bekas untuk menjadi media belajar. Nah, sekarang kamu akan menggunakan selembar kertas bekas untuk digunakan sebagai media belajar pada materi pecahan ya. Ambil selembar kertas bekas, potong memanjang menjadi 12 bagian sama besar. Susun ke bawah 12 potongan kertas disebut di atas meja. Tuliskan angka 1 pada potongan pertama, kemudian lipat potongan kedua menjadi 2 sama besar. Tulislah angka 1/2. Lipat potongan ketiga menjadi 3 sama besar, tuliskan angka 1/3. Lipat potongan keempat menjadi 4 sama besar. Tuliskan angka 1/4. Demikian seterusnya hingga potongan kertas ke-12. Kamu akan menghasilkan potongan kertas seperti berikut ya. Ini contohnya ya. Gambarnya. 1 ini bisa menjadi atau setengah 1/2 ditambah 1/2 itu sama dengan 2/2 sama dengan 1. Kemudian 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3, 1 tambah 1 tambah 1, 3 ya. Sama dengan 3/3 sama dengan 1. Kemudian 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 itu menjadi 4/4. Ya, anak-anak. Bawahnya 1/5 ya, ditambah 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 sama dengan 5/5 sama dengan 1 ya. Kemudian ada 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 ya. Tambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan 6/6 sama dengan ya, 6/6 sama dengan 1. Jika ini saya jelaskan ya, misal kembali lagi 1/2 tambah 1/2. Yang atas ini anak-anak pembilang. Yang bawah ini penyebut ya. Penyebutnya tetap, tapi yang ditambahkan yang pembilangnya ya. Ya, sampai 1/12 ditambah 1/12 ya. Sampai 1/12 sama dengan 12/12 sama dengan 1.
Tuliskan nilai yang sama panjang dengan 1. Sama dengan 1. Ya. 2/2, kemudian 3/3, 4/4, sampai berapa per berapa. Tulis ya, yang nilainya sama dengan 1. Ya. Kemudian, perhatikan pecahan 1/2. Pecahan apa yang sama panjang dengan 1/2? Ini 1/2 sama dengan 1/4. 1/4 sama dengan 2/4. Ya. 1/6, 1/6 sama dengan 3/6. Nah, ini dikerjakan ya, yang ini. 1/8, 1/8, 1/8, nanti berapa sini? 4/8. Nah, ya. Ini sudah saya kasih contoh, ini kamu tinggal kerjakan ini dan ini ya anak-anak. Kemudian kita masuk ke halaman 64. Pecahan yang panjangnya sama tadi juga disebut pecahan senilai. Pecahan senilai untuk 1/2, 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4, atau 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Temukan pecahan senilai dengan 1/4 ya. Ya, ini dikerjakan. Temukan pecahan senilai yang 1/4 ya. Nanti bisa kamu lihat ya. Itu contohnya. Ya, itu bisa saya kasih contoh anak-anak ya. 1/4 ya. Bisa sini 2/8. Kok bisa 2/8? Ya, ini yang dikalikan 2/2 ya. 1 kali 2 sama dengan 2, 4 kali 2 sama dengan 8. Di sini bisa ditulis ya. Bisa ditulis 2/8. Kemudian 1/4 tambah 1/4, 1/4 per 1/4 kali 3/3. 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. Berarti 3/12. Itu contoh dari Pak Edu ya. Kemudian bawahnya. Bawahnya 1/3 bisa sama dengan ya, bisa dengan ya, bisa juga 1/3 itu sama dengan 2/6. Mengapa bisa 2/6? Kita contoh ya. 1/3 kali 2/2. 1 kali 2 sama dengan 2. 3 kali 2, 6. 2/6 ya, dan seterusnya. Yaitu. Kemudian tulislah hasil temuanmu pada tabel berikut. 1/2 sama dengan 2/4, 1/2 sama dengan 3/6, 1/2 sama dengan 4/8, dan seterusnya. 1/3 sama dengan 2/6, 1/3 sama dengan 3/9 ya, dan seterusnya. Ini nih, dikerjakan ya. Kemudian perhatikan tiap-tiap kesamaan, misalnya 1/2 sama dengan 2/4 atau 1/3 sama dengan 2/6. Bagaimana hubungan antara pembilang dan penyebut pada pecahan senilai ya? Kemudian itu bagaimana hubungannya ya? Nah, ini. Untuk menemukan pecahan senilai, kamu bisa mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, jelaskan itu tadi 1/2 sama dengan kali, misalnya kali 2/2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Ya, atau
2 dibagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Apakah bilangan bulat untuk pembagi dan pengali pada pecahan senilai bisa dinolkan? Ya. Ya, pasti jawabannya nanti temukan ya anak-anak. Ini kesimpulan tidak. Ya. Sekarang masuk ke halaman 66. Untuk halaman 66 ini tidak bisa dikerjakan nanti anak-anak ya. Yang atas tadi dulu untuk halaman 66 nanti untuk evaluasi anak-anak yang mengerjakan. Tapi yang ini tidak usah dulu, yang dikerjakan yang atas tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh Pak Edu ya. Tetapi kamu juga harus mempelajari ini, tapi ini tidak usah dikerjakan dulu ya. Nanti ada tugas sendiri dari Pak Edu yang ini ya. Nanti Pak Edu akan menjelaskan ya yang ini, tidak dulu ya. Kita masuk ke halaman 66. Ayo bernyanyi. Sekarang saatnya kamu berlatih dengan teman-temanmu nyanyikan lagu Menanam Jagung dengan tempo sedang. Tambahkan dengan tepuk tangan atau ketukan untuk mengiringi kamu bernyanyi. Bernyanyilah dalam kelompok, mintalah pendapat temanmu, apakah saat kamu bernyanyi sudah sesuai tinggi rendah nada? Apakah sudah sesuai tempo? Ya. Yang ini berhubung kita belum bisa bertatap muka, berjumpa dengan Pak Edu ya. Ini buat latihan dulu di rumah nyanyi Ayo Menanam Jagung itu sendiri-sendiri dulu latihan ya. Anak-anak ya. Sekarang sudah masuk ke halaman 67 pelajaran 2. Ya, anak-anak itu tadi pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar untuk meraih menggapai cita-cita ya anak-anak. Jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, apapun jika anak-anak ada keperluan keluar harus memakai masker ya. Tetap menjaga protokol kesehatan ya anak-anak. Sampai sini akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.